Laki-laki punya rusuk ada berapa sekarang? 12. 12 kiri, 12 kanan. Perempuan punya rusuk ada berapa? Sama kan? 12 kiri, 12 kanan. Sama. Kalau diambil berarti kurang. Nah, ini yang namanya sela. Sela rusuk itu berarti samping atau sisi. Nah, kita buktikan di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-12. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Biasa. Kalau kita belajar tentang Alkitab itu banyak yang disebut namanya ada perumpamaan. Ada yang namanya hurufiah. Ada yang namanya figuratif. Habis itu apa? Ada yang syair. Ada yang puisi. Jadi kalau kita menafsirkan Alkitab, kita belajar Alkitab, itu harus sesuai dengan konteksnya. Maka pada sore hari ini saya lebih banyak itu mengajar supaya kita mengerti tentang firman Tuhan. Amin. Nah, saya mau bertanya begini. Kita semua sudah tahu dan banyak orang tahu bahwa Hawa diciptakan lewat tulang rusuk Adam. Apakah betul Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam? Halo? Nah? Betul. Tapi kita harus melihat Alkitab. Kadang kita itu, makanya kenapa firman Tuhan, orang beritakan firman Tuhan itu terus menerus, terus belajar tentang firman Tuhan, menggali tentang firman Tuhan. Nah, kalau makanya Alkitab itu kita harus bisa tahu tentang hurufiah, alegoris, figuratif, perumpamaan. Maka yang disebut dalam pembelajaran Alkitab itu harus tahu konteksnya. Nah, makanya pertama saya harus bertanya, kenapa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Dan semua orang pasti tahu, benar. Hawa diciptakan diambil dari tulang rusuk Adam. Ayatnya ada di mana? Kitab Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Coba kita baca. Nah, kita akan melihat belajar tentang tema hari ini. Saya memberikan tema manusia sejati. Tapi awal saya akan bertanya, saya sudah bertanya tadi, kenapa Hawa diambil dari tulang rusuk Adam? Apakah benar tulang rusuk Adam? Nah, kita akan belajar namanya Alkitab. Makanya firman Tuhan, jangan pemahaman kita, pikiran kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan itu yang keluar supaya kita mengerti. Karena anak sekolah minggu itu apa yang kita ajarkan dari kecil-kecil bilang, apa yang dikatakan firman, mereka bilang itu sudah. Padahal sebenarnya belum tentu itu. Coba baca di dalam Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Kejadian 2 ayat 21 dan kedua, ayat kedua, ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Amin. Nah, di situ Tuhan menidurkan siapa? Adam. Terus mengambil rusuk dari Adam dan ditaruh ke Hawa. Makanya jadilah manusia. Nah, dalam konteks ini kita akan belajar bagaimana kata rusuk, tulang rusuk itu bahasa aslinya itu tulang rusuk itu tesela. Rusuk itu tesela. Kalau sela itu kalau di dalam kitab Mazmur itu ditulis sebanyak 71 kali, itu tanda jeda atau tanda pemberhentian sementara. Maka nanti akan dinyanyikan lagu-lagu. Itu tanda namanya pause. Nah, tapi kalau di dalam yang kita baca tadi, tulang rusuk di bahasa ini Ibraninya adalah sela. T-S-E-L-A. Sela. T-sela. Jadi bacanya sela.
Nah, sela itu kalau dalam terjemahan kalau kita kasih keluar itu berarti bukan rusuk sebenarnya. Karena Alkitab tulis sela itu terdapat 41 kali. Hanya khusus di dalam kitab Kejadian 2 ayat 21 dan 22 itu dikatakan rusuk. Yang sebenarnya adalah samping atau sisi. Rusuk sebenarnya itu samping atau sisi. Nanti kita akan buktikan. Kenapa dikatakan rusuk? Nah, saya tanya begini. Laki-laki punya rusuk ada berapa sekarang? 12. 12 kiri, 12 kanan. Perempuan punya rusuk ada berapa? Sama. Sama kan? 12 kiri, 12 kanan. Sama. Kalau diambil berarti kurang. Nah, ini yang namanya sela. Sela rusuk itu berarti samping atau sisi. Nah, kita buktikan di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-12. Waktu Tuhan berkata untuk membuat tabut perjanjian. Nah, itu namanya juga sela. Di situ dikatakan rusuk. Supaya kita mengerti, oh ternyata rusuk itu sebenarnya sela itu adalah samping. Coba di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-12. Keluaran 25 ayat yang ke-12, haruslah engkau menuang 4 gelas emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada tempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan yang 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Ya, nah di situ Tuhan bilang apa? Buatlah tabut perjanjian 2 di kiri, 2 di kanan. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan itu disebut apa? Rusuk. Jadi kita pegang ada bulatan itu kita taruh, itu namanya rusuk. Nah sekarang kubus itu berapa rusuk? Ada 12 rusuk. Secara matematika aja kubus, kotak itu kalau kita dibuat berapa itu pasti kita sebut apa? Rusuk juga kan? Ada berapa titik? Ada 12 titik. 8, 6 jadinya 12. Kubus saja disebut rusuk. Kita membuat tabut perjanjian saja disebut rusuk. Kata yang ditulis rusuk di dalam Keluaran 25 ayat 12 itu disebut sela. Sama dengan Kejadian 2 ayat 21 dan 22 itu ditulis kata apa? Sela. Sama. Nah kalau saudara tidak percaya, saudara boleh tanya di ahli bahasa Ibrani, Profesor Ibrani, ahli bahasa tentang sela itu apa maknanya. Pasti dikasih tahu itu secara huruf ya, itu rusuk. Nah firman Tuhan ini bukan kita harus melihat secara hurufiah, tapi juga namanya figuratif. Rusuk itu berbicara tentang figuratif, bukan secara hurufiah. Makanya disebut ada perumpamaan. Coba saya kasih contoh satu di Matius 3 ayat 4. Nah, supaya kita banyak belajar tahu, supaya mengerti tentang firman Tuhan. Matius 3 ayat 4. ayat 4. Nah, saya kasih contoh di sini. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ya. Yohanes itu makan apa? Belalang. Apakah belalang sebenarnya? Tidak. Itu belalang itu apa? Pohon asam ya. Dia itu Iya, bentuknya. bentuk sama seperti kacangan. Iya, kacang. Nah, itu hurufiah. Apakah yang harus dijadikan hurufiah itu belalang sebenarnya? Tidak kan? Iya. Nah, sekarang Taman Eden itu hurufiah atau figuratif? Taman Eden itu hurufiah. Itu benar, itu ada. Kalau kejadian ada disebut hurufiah yang kita baca. Nah, sekarang ular di dalam Taman Eden itu hurufiah atau figuratif? Figuratif. Diumpamakan seperti ular lidahnya bercabang. Jadi dipakai nama pohon pengetahuan yang baik, yang benar itu disebut hurufiah atau figuratif?
Hah? Figuratif. Figuratif. Nah, rusuk itu disebut figuratif atau hurufiah? Figuratif. Namanya tesela. Sela itu berarti sisi atau samping. Jadi Tuhan mengambil sisinya Adam itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi sama yang kita tahu, yang kita bahas sekarang ada lagu bilang separuh jiwa. Jadi gambaran di Kejadian 1 ayat 26, 27, Tuhan menciptakan, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar Allah. Berarti duplikat. Sama. Yang disebut namanya figuratif. Jadi bukan ambil tulang begini, ambil terus pasang. Makanya ada yang bilang apa? Tulangku apa? Di ayat 23 coba baca. 23, 24. Dan dagingku. Berarti keutuhan. Nah ini kita harus mengerti. Karena kita tahu dia diambil dari tulang rusuk beta. Gila toh? Padahal tidak. Itu namanya bukan hurufiah, kita baca bukan hurufiah, tapi figuratif. Berarti seluruh keutuhan. Ya, coba baca. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Diambil apa? Tulangku Daging. dari tulangku, dagingmu dari dagingku. Berarti utuh. Tulang ini dari mana? Ini tulang tidak, kepala ini tulang tidak. Ujung kepala sampai ujung kaki tulang tidak. Nah bukan dari sini, bukan dari rusuk, bukan dari tengah, tapi keutuhan. Maka gambaran yang jelas itu di Kejadian 1 ayat 26-27. Maka Adam dan Hawa itu bersatu. Artinya kita manusia ini, manusia sejati ini satu. Keutuhan, bukan diambil dari rusuk. Makanya kalau guru ada kumus ini kotak itu ada disebut rusuk juga kan? Nah, apakah itu betul-betul rusuk yang dari sini? Itu namanya figuratif. Nah, ini namanya belajar firman Tuhan. Amin. Nah, kita tuh harus menggali. Makanya saya kasih contoh tadi tentang belalang. Apakah Yohanes itu makan belalang betul? Tidak. Itu kacangan dengan madu. Banyak yang Alkitab misalnya sejarah itu hurufiah. Berartinya kalau puisi syair itu disebut apa? Figuratif. Perumpamaan disebut apa? Figuratif atau alegoris atau metafora, melebih-lebihkan. Itu disebut figuratif. Makanya kayak banyak contoh dari Alkitab. Tuhan mengutuk pohon ara. Pohon ara itu betul. Tapi kalau ditarik keluar itu maksudnya pohon ara itu siapa? Pasti kita mengerti. Ditujukan kepada siapa? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tidak berbuah. Ditujukan kepada kita ada hidup tapi tidak berbuah. Nah itu disebut perumpamaan. Makanya firman itu harus kasih keluar. Bukan pemahaman kita yang turun ke firman, otak ke firman, sesuka hati kita. Terus mau apa yang mau kita? Tetapi firman itu harus keluar supaya kita mengerti. Amin. Jadi Hawa diambil dari apa? Tulang rusuk Adam atau sisi Adam atau samping Adam, samping atau sisi. Sisi itu berarti seluruhnya. Sebagian. Makanya ada lagu separuh jiwaku pergi. Ya toh, betul kan? Karena mereka kita punya kekasih son ada, ke separuh jiwa itu hilang. Betul kosongnya. Makanya kita laki-laki dan perempuan itu satu sama. Bukan kita laki-laki yang kepala di atas, kita yang
makan puji, tidak sama. Jelas kita serupa dan segambar Allah. Makanya dari situ, nah kita tahu di hari yang keberapa Tuhan menciptakan manusia? Hari ke-6. Betul. Terus hari ke-7 Tuhan beristirahat. Terus hari pertama lagi manusia jatuh dalam dosa. Cepat ya. Betul. Menciptakan hari ke-6 beristirahat, tiba-tiba langsung jatuh dalam dosa. Nah inilah kita mesti belajar dari firman Tuhan harus keluar. Nah, kenapa manusia jatuh dalam dosa? Hari pertama, hari ke-7 istirahat langsung jatuh dalam dosa, betul? Nah, kata yang dipakai dalam Alkitab itu namanya yom. Yom itu disebut namanya hari. Yom itu hari, yom itu disebut bisa masa. Yom itu bisa disebut apa? Tahun. Makanya di 2 Petrus 3 ayat 8 bilang apa? Tuhan bilang apa? Nah kita mesti tahu, masih cepat sekali. Dibuat langsung lusanya jatuh dalam dosa. 1 kali 24 jam. Nah yom itu kita mesti tahu. Nah itu ditulis dipakai itu kata yom. Maka ada yom kipur. Coba bilang berapa? 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Amin. Nah, makanya kita bilang kalau dulu bangsa Israel itu disebut Yom Kippur, hari perdamaian. Hari perdamaian bukan 1 hari 1 kali 24 jam, tapi 1 tahun. 1 tahun. Petrus bilang apa? 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari, maksud Tuhan. Nah, penciptaan itu apakah dia 1000 hari? Kita juga tidak tahu. Apakah dia 1 tahun? Kita juga tidak tahu. Tetap jatuh di dalam dosa. Tapi bukan 1 hari kemudian beristirahat langsung jatuh dalam dosa. Itu pasti ada proses. Amin. Nah ini firman sebenarnya. Kata hari disebut yom, berarti hari atau masa. 1 masa itu berapa tahun? 100, 1 abad. 1 abad. 100. Tapi disebut 1000 tahun juga bisa. Itu yom. Makanya Yom Kippur, hari perdamaian. Amin. Bisa mengerti ini firman yang sebenarnya kita belajar. Saya tidak khotbah yang luar biasa, tapi kita mengerti tentang firman. Makanya kita diciptakan itu menjadi manusia yang sejati. Amin. Kenapa kita bisa jatuh dalam dosa? Karena dari Adam dan Hawa. Tapi Tuhan datang. Dia rela sendiri. Puncak tertinggi keberadaan Tuhan. Dia sendiri datang ke dunia menjadi manusia. Itu puncak paling tertinggi. Dia kembali datang ke manusia yang disebut Yesus. Makanya sekarang ada kita Kristen ini beta sebut ES versi ES sekarang. Iya tuh. Mengerti ke saudara? Kita sama Kristen itu selalu punya pemahaman sendiri. Tapi sejauh ini selagi kita masih percaya Yesus adalah Tuhan, tetap yakin Yesus tetap adalah Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita masalah baptisan saja kita saja langsung ke mana begitu kok. Iya toh. Nah itu sebenarnya kita ini manusia sejati. Kita ini makanya Alkitab jelas bilang begini. Di dalam Matius 5 ayat 48 coba. Kalau ini ayat dapat di kita, orang beroda dapat di kita, ini hari bilang, son bisa. Kita akan bisa. Kalau mau menjadi manusia sejati itu di ayat 24. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Itu Tuhan yang ngomong. Yesus yang ngomong, tidak ada kata tapi. Tidak ada tapi begini, tidak ada. Tidak boleh. Kalau Yesus ngomong, jadilah sempurna karena Bapakku itu sempurna, maka kamu juga harus sempurna. Tapi saudara bisa tahu kalau Tuhan Yesus ngomong Pak. Siapa di sini sempurna?
Nobody is perfect. Anak, sini sempurna? Nah, Hah? Bisa. Bisa sempurna? Bisa. Nah, maksudnya bisa sempurna. Nah, makanya kita perlu namanya belajar kita. Kita gali firman itu, kata sempurna itu. Kata sempurna dalam bahasa Yunani itu tolius. Tolius itu berarti dewasa. Bisa mengerti. Kalau secara hurufiah yang kita bilang, kita belajar sempurna. Wih, Tuhan Yesus sempurna, kita harus sempurna. Sudah bisa, Pak. Makanya kita belajar, firman itu harus kasih keluar. Namanya tolius. Itu tolius. Cari cek di kamus disebut dewasa. Kalau sudah dewasa, kalau kita dikritik, kita harus terima. Kita salah, kita terima. Itu yang disebut sempurna. Nanti di ayat di 44 baru kita tahu. Coba di ayat 44. Makanya dia tutup di ayat ke 48. Firman itu kita baca seutuhnya dulu, baru kita mengerti maknanya. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, musuh tuh kita harus mengasihi. Itu yang baru disebut sempurna. Orang ngomong apa, persitan sama seperti kita kayak ilustrasi tadi toh. Kalau ada Fano kitong, dia pasti diri sendiri dia mati. Orang ngomong apa dari belakang, dia akan sakit-sakit sendiri, kita stabil. Karena kita dewasa. Paham maksudnya? Ini pengajaran yang sederhana. Tulis berarti harus dewasa. Jangan seperti anak-anak. Kalau jadi Yosua, Petrus sudah Pak masih kecil, itu lari kiri lari kanan. Kita sudah besar-besar. Ini dewasa lah. Iya kan? Makanya di ayat yang ke 5 ayat 20 dibilang apa? Kita ini harus keagamaan kita harus lebih daripada orang Farisi. Coba lihat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Sekarang saya bertanya, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka itu memberikan perpuluhan. Betul? Mereka bukan orang lain. Mereka bukan berzina. Mereka berdoa. Nah, kita harus lebih dari itu. Keagamaan kita harus lebih daripada itu. Saya bertanya, agama kita bisa lebih daripada mereka ke sorga? Hah? Itu siapa yang ngomong? Tuhan Yesus kok apa? Tuhan Yesus. Dia bilang, keagamaan kita harus lebih dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu keagamaan itu berarti apa? Bahasa Yunani di kayu sune. Di kayu sune karakter kita. Itu di kayu sune. Kita punya karakter Kristus. Pikiran kita harus pikiran Kristus. Itu maksudnya di kayu sune. Kalau orang beragama di luar bagus, belum tentu di dalam. Orang beragama di luar itu hebat. Bisa mencari kesalahan orang. Itu orang beragama. Kalau orang bertuhan, dia yang tadi di ayat 44 itu. Bisa mengerti? Tangkap maksud. Ini Tuhan Yesus ngomong. Tuhan Yesus ngomong boleh protes, Pak. Keagamaan kita harus lebih daripada orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat apakah bisa? Maksudnya karakter kita, integritas kita, pola hidup kita. Bukan pola hidup yang kekanak-kanak. Makanya ayat yang terakhir itu tetap harus dewasa rohani. Makanya hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Maka harus menghasilkan namanya buah roh yang ada terpampang di depan. Depan mana? Ruang tamu. Ruang tamu yang apa di depan? Figuratif itu toh. Ditulis bilang apa? Boboro itu apa? Dalam apa? Dalam surat apa? Galatia berapa? Tiap hari lari lewat dia ini. Tiap hari lari lewat ini ruang tamu ini. Rasis juga konteks lah. Tiap hari di rumah ini. 22 22 sampai 23.
Tiap hari dulu buka Alkitab lagi. Nah, hidup kita harus dipimpin oleh Roh dan melahirkan namanya buah Roh. Itu yang disebut namanya dewasa, sempurna, tulius. Itu maksud Yesus. Tidak ada mantan. Kalau orang sakiti kita harus berdoa. Berdoa kepada mereka. Kita mengkrisis saya begini. Apakah berdoa? Berapologet. Sama-sama berapologet ini. Tapi sama-sama saling menyerang. Antara baptisan salam, baptisan becik. Antara nama Allah dan nama Yahweh. Iya kan? Tapi semua menuju kepada sana. Nah, disinilah firman mengatakan, jadilah sempurna karena Bapakku sempurna. Jadilah dewasa karena Bapakku memberikan Yesus kepada dunia supaya menjadi teladan. Dalam kehidupannya, kita pun harus menjadi teladan. Makanya kita harus dipimpin namanya Roh Kudus, Tuhan sendiri. Dan kita harus melahirkan buah-buah Roh itu yang sudah terpampang di dalam doang tambah tadi. Simpel kan? Kita hidup kayak kawan bisa sama, sudah bisa lebih ke dalam itu atau boleh? Nah, suruh ibadah saya masih mau tolong bahaya atau betul kosongnya, iya kan? Berdoa saya betul bahaya betul kosongnya, tapi sini sudah ada. Sudah ada toh, di sini bye-bye sudah. Makanya harus dikayusun ya. Karakter kita, integritas kita harus lebih baik daripada mereka. Apapun masalah, tantangan apapun, makanya Tuhan bilang itu harus dewasa. Kalau kita sudah dewasa, kita makannya bukan makan bubur lagi. Harus makan apa? Makanan keras, atau jago. Sekarang orang dewasa itu kadang-kadang makan bubur blender lagi. Mau yang enak-enak kayak Yosua dan Petra begitu. Kita kayak mereka kembali so. Tapi jadilah dewasa ya. Amin. Itulah manusia sejati. Manusia sejati, apapun masalah tantangan tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya kita ini dipilih Hawa, diambil dari tulang rusuk ada sampingnya Adam, itu utuh, bukan separuh. Jelasan, coba kita periksa coba. Mama Peter dengan babung tulang rusuk ada kurang kosong deh. Soalnya ada tuh. Sama tuh 12 24 toh. Cek saya dikubus sudah punya jumlah 24 toh. Matematika tahu toh. Jelas ini kurang. Makanya kita hidup ini sempurna. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar Allah. Karena dosa ada menawa kita menjadi dampak. Tapi ya Tuhan bilang kita harus sempurna. Kita harus dewasa. Apapun tantangan, sekalipun mujizat tidak pernah terjadi dalam hidup kita, tetap mempertahankan Yesus. Itu baru dewasa. Dan saya mengatakan pendiri begini, sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya hari ini, saya tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Itu dewasa. Amin. Kalau Tuhan sudah menolong, boleh memberkati kita, boleh mengadakan mujizat dalam hidup saudara dan saya, tetap mengandalkan Tuhan. Itu dewasa. Itu namanya sempurna. Dalam konteks itu tertentu. Dalam konteks hal tertentu. Nah sekarang kita tiap hari pasti mandi kosongnya. Mandilah. Harus bersih toh. Kosongnya bau toh. Itu sempurna. Besok bau kosongnya. Olahraga bau kosongnya. Mandi. Itu namanya sempurna. Kecuali saya yang jarang mandi. Urapan kurang. Tapi ini jok. Tapi bisa mengerti apa yang kita maksud toh. Otot kotor kita cuci toh. Kita ini bukan, orang bilang secara hurufiah bukan harus sempurna. Ya toh, sebenarnya hurufiah kan kita bilang maknanya kan hurufiah tidak. Kita harus mencari maknanya yang sebenarnya. Itu namanya kita harus belajar firman Tuhan. Kita belajar, semakin tahu, semakin kita tidak tahu. Semakin kita tahu, semakin kita tidak tahu. Maka kenapa saya diberikan kesempatan harus menyampaikan firman?
supaya saya cari lagi, saya menggali lagi. Maka firman Tuhan ini apa? Kita baca firman Tuhan bukan hanya sekedar baca, tapi merenungkan. Ini jarang orang merenungkan. Setiap hari di rumah orang baca firman, tapi tidak pernah merenungkan. Makanya tidak dapat maknanya. Tangkap maksud saya. Jelas lah. Bukan kita yang paling laris di dunia. Orang baca, tapi tidak merenungkan. Tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi biarlah pada sore hari ini, jadilah manusia yang sejati. Jadilah sempurna. Sempurna berarti kita harus dewasa. Jadilah di kayu sungai. Karakter kita, integritas kita, pikiran kita harus pikiran Kristus. Maka disitulah kesempurnaan ada di pihak kita. Maka Tuhan jelas berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu jelas. Karena Dia bersama-sama dengan kita. Dia mau kita punya hidup itu bersama-sama dengan Dia. Makanya disebut sempurna, berarti harus dewasa. Itu maksudnya. Kiralah firman Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini menguatkan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.